Selamat siang kepada rekan-rekan sekalian. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri rapat kita kali ini. Adapun agenda rapat yaitu evaluasi kerja selama 3 bulan dan peluncuran produk baru. Tata tertib rapat. Yang pertama, rapat akan dibuka oleh pimpinan rapat yaitu Tony Siregar selaku Direktur Perusahaan. Yang kedua, setiap pertanyaan atau pernyataan pendapat disampaikan pada saat moderator mempersilahkan. Yang ketiga, setiap pernyataan atau pertanyaan ditulis oleh notulis kita, yaitu Saudari Sylvia Simanjuntak. Yang keempat, untuk setiap divisi akan diberikan pertanyaan maksimal 5 pertanyaan. Yang kelima, setiap divisi yang diberi pertanyaan diharap untuk mencatat pertanyaan yang diberikan. Yang keenam, setelah pertanyaan atau pernyataan pendapat, akan dilakukan pengambilan keputusan rapat. Dan yang ketujuh, tata tertib rapat ini berlaku pada saat dibuka sampai ditutup oleh ketua rapat. Kepada ketua rapat kita, yaitu Tony Siregar, dipersilahkan untuk membuka rapat kita. Kepada Tony Siregar, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator. Saya Tony Blair Siregar selaku Direktur dari PT Senak Singkong. Pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan sekalian karena telah menyempatkan waktunya untuk rapat kita pada hari ini, tanggal 20 tahun 2020. Sebagai pimpinan di perusahaan PT Senak Singkong, saya mengharapkan partisipasi teman-teman sekalian agar nanti rapat kita bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi tuntunan kita untuk kedepannya. Sebagaimana dalam visi misi perusahaan kita menjadi perusahaan yang terdepan. Dalam perusahaan ini, kami juga mengharapkan untuk evaluasi untuk hari ini bisa berjalan dengan baik. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman. Rapat untuk hari ini resmi saya buka. Terima kasih kepada Saudara Tony Siregar yang telah membuka rapat. Baiklah, kita akan memulai rapat kita. Yang pertama, saya persilahkan kepada divisi produksi untuk menyampaikan laporan kerja selama 3 bulan dan peluncuran produk baru. Kepada divisi produksi, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya, Putri Elena Sari, akan menyampaikan laporan produksi untuk 3 bulan terakhir. Jadi perusahaan kita telah memproduksi keripik singkong dengan 5 varian rasa, ada rasa original, balado, jagung manis, coklat, dan rumput laut. Dan perencanaan produk terbarunya itu adalah rasa barbecue dan juga keju. Jadi perusahaan kita telah memproduksi singkong per harinya itu 2 ton atau setara dengan 2.000 kg. Dan untuk bahan baku dan peralatan yang digunakan bisa dilihat dari laporan yang telah kami lampirkan. Dan untuk masalah harga produk kita akan disampaikan oleh rekan saya, Sonia Angelia Ginting. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Sonia Angelia Ginting dari Divisi Produksi akan menjelaskan mengenai harga pasarnya. Yang pertama, untuk varian rasa balado, kita akan memiliki 47.000 kg yang harganya 100 kg. Yang kedua, untuk varian rasa jagung manis, kita akan memproduksi 29.000 kg dan harganya yaitu 100.000 per kilogram. Dan untuk selanjutnya, untuk varian rasa original, kita akan memproduksi 28.000 kg singkong dan untuk harganya adalah 50.000 per kilogram. Untuk selanjutnya, varian rasa coklat, kita akan memproduksi 19.000 kg singkong dan untuk harganya yaitu 150.000 per kilogram. Yang terakhir adalah rasa varian kita akan produksi 14.000 kg dan harganya yaitu 125 per kilogram. Itu saja yang dapat saya sampaikan kepada saudara. Untuk rinciannya, saudara dapat melihat laporan yang telah saya sampaikan. Dan untuk total pengeluaran dan total pendapatan, saya akan persilahkan
rekan saya Nurjana untuk menjelaskannya. Terima kasih. Baiklah, saya akan membahas total pengeluaran. 1. Bahan baku sama dengan 543.600.000. 2. Peralatan sama dengan 41.450.000. 3. Transportasi 20 juta. 4. Air dan listrik sama dengan 50 juta. Jumlah keseluruhannya 655.050.000. Nah, untuk total pendapatan, 1. Keripik singkong balado sama dengan 4.700.000.000. 2. Keripik singkong jamu manis 3.900.000.000. 3. Keripik singkong original sama dengan 1.400.000.000. 4. Keripik singkong coklat 1.850.000.000. 5. Keripik singkong rumput laut 1.750.000.000. Nah, jumlah keseluruhannya 14.600.000.000. Baiklah, hanya itu yang dapat kami laporkan dari divisi produksi. Terima kasih kepada divisi produksi yang telah menyampaikan laporannya. Selanjutnya, apakah ada rekan-rekan sekalian yang mau bertanya? Jika tidak ada, saya persilakan kepada divisi personalia untuk menyampaikan laporannya. Kepada divisi personalia, saya persilahkan. Terima kasih. Saya langsung dari divisi personalia ingin melaporkan laporan divisi personalia selama 3 bulan terakhir. Jumlah karyawan yang sudah dikerjakan selama 3 bulan terakhir. Pertama, bagian pengupasan ada 4 orang, bagian pencucian ada 3 orang, bagian pemotongan ada 3 orang, bagian penggorengan 3 orang, bagian penyortiran 3 orang, bagian pengemasan 3 orang, bagian pendanaan 3 orang, admin 3 orang, sales 5 orang, kasir toko 2 orang, karyawan toko 5 orang, kurir pengantaran 3 orang, office boy 2 orang. Jumlah karyawan yang sudah dipekerjakan berjumlah 42 orang. Untuk upaya yang kami berikan per bulan akan saya persilakan rekan saya. Baiklah, untuk gaji akan saya jelaskan. Perkenalkan, saya Merlin Dintasari dari Divisi Personalia. Untuk gaji yang diberikan per 3 bulan terakhir ini untuk semua bagian yang telah disampaikan sebelumnya oleh rekan saya Laura Simangunsong, yaitu sebesar Rp274.200.000. Untuk gaji per bulannya dan untuk detailnya dapat dilihat di laporan yang telah kami berikan. Untuk jumlah penambahan karyawan yang dibutuhkan akan dijelaskan oleh rekan saya Lenita Sari. Baiklah, saya Lenita Sari akan menyampaikan laporan penambahan karyawan, yaitu di bagian pemotongan membutuhkan 2 orang, bagian penggorengan 2 orang, bagian pengemasan 2 orang, bagian perdagangan 2 orang, admin 2 orang, sales 3 orang, karyawan toko 2 orang, karir pengantar 2 orang, office boy 2 orang, dan untuk persyaratan dapat dilihat dalam brosur yang sudah dirancang. Sekian dari divisi personalia, terima kasih. Terima kasih kepada divisi personalia yang telah menyampaikan laporannya. Apakah rekan-rekan sekalian ada yang mau bertanya? Jika tidak ada, kita lanjutkan kepada divisi pemasaran untuk menyampaikan laporannya. Kepada divisi pemasaran, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Saya John G.P. Sembiring dari Divisi Pemasaran ingin menjelaskan strategi pemasaran PT kita, yaitu PT Sianak Singkong menjual produk di toko sendiri yang berada di Jalan Taruma nomor 21 Petisah Tengah, Medan 21051 dengan dijaga oleh pegawai toko, dan memasarkan produk-produk di setiap mal-mal besar dan juga membangun stand-stand makanan 2 jalan keripik Sianak Singkong, yaitu mal yang kita jalankan itu di Sun Plaza Medan dan Center Point Medan. Lebih jelasnya dijelaskan oleh saudari Istri Yolanda. Kami juga memasarkan produk secara online dengan membuka akun di media sosial seperti Instagram dan Facebook. Di Instagram yaitu @keripik_sianak_singkong, di Facebook @keripik_sianak_singkong. Yang nantinya setiap pemesanan melalui DM maupun Messenger, pesanan akan ditanggapi dan produk dikirim lewat jasa antar barang ataupun kurir. Kita juga bekerja sama dengan aplikasi online shop dan startup Indonesia seperti
seperti Shopee, Bukalapak, Lazada, Tokopedia, Blibli.com, Grab, dan Gojek. Sasaran pemasaran atau target pasar konsumen yaitu mahasiswa dan kaum pelajar, karyawan, dan seluruh kalangan. Selanjutnya akan dibicarakan oleh rekan saya, Ranti. Baiklah, saya Ranti Alasati Siagian akan melanjutkan total biaya pemasaran. Selanjutnya, untuk biaya pemasaran sendiri akan dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pemasaran secara langsung, di mana penjualan produk PT Sianak Singkong akan dilakukan di mal-mal besar di Kota Medan. Yang pertama, Stand Plaza Medan dengan sewa tempat sebesar Rp8.997.000 per 3 bulan. Yang kedua, Center Point Medan dengan sewa tempat sebesar Rp11.697.000 dengan total biaya Rp20.694.000 per 3 bulan. Selanjutnya, untuk sewa pajak online berupa aplikasi online dan startup Indonesia memiliki total biaya pemasaran per 3 bulan sebesar Rp26.651.400.000. Terima kasih. Terima kasih kepada Divisi Pemasaran yang telah menyampaikan laporannya. Apakah rekan-rekan sekalian ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Divisi Keuangan untuk menyampaikan laporannya. Kepada Divisi Keuangan, saya persilahkan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami Divisi Keuangan. Dengan saya, Roganda Jessica Sari. Pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai sumber pemasukan dan pengeluaran dana perusahaan. Yang dimana kita memiliki kas perusahaan senilai 300 juta, dana hibah dari Bapak Jimmy pemilik PT Makan Serat senilai 150 juta, dari angel investor senilai 200 juta, dari sponsor senilai 220 juta, dari pendapatan hasil penjualan 3 bulan terakhir senilai 14.600 juta, dengan total pemasukan senilai 15.470 juta, yang dimana pengeluaran dana yang pertama dari divisi personalia untuk upah karyawan yang diberikan per bulan dan dihitung dengan total per 3 bulan senilai Rp274.200.000. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman rekan kerja saya Renaldi Sinaga. Terima kasih. Nama saya adalah Renaldi Sinaga. Saya akan melanjutkan presentasi dan dijelaskan oleh rekan saya. Dari divisi produksi menghabiskan dengan total Rp655.050.000. Dari divisi pemasaran menghabiskan Rp26.651.400. Dan total pemasukan kita adalah Rp15.470.000.000. Dengan total pengeluaran adalah Rp955.901.400. Dan kita mendapatkan keuntungan sebesar Rp14.514.098.600. Sekian dari presentasi dari Divisi Keuangan. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Divisi Keuangan yang telah menyampaikan laporannya. Setelah semua divisi telah menyampaikan laporannya, saya persilakan kepada notulis kita, yaitu Saudari Sylvia Simanjuntak, untuk menyampaikan hasil rapat kita. Kepada Saudari Sylvia Simanjuntak, saya persilahkan. Baiklah, saya akan membacakan notulen rapat kita. Notulen rapat hari Senin tanggal 20 Juli 2020. Peserta rapat yang pertama yaitu direktur, yang kedua sekretaris, yang ketiga host atau moderator, yang keempat divisi produksi 3 orang, divisi personalia 3 orang, divisi pemasaran 3 orang, dan divisi keuangan 3 orang, 2 orang. Agenda rapat kita yaitu evaluasi penjualan selama 3 bulan dan peluncuran produk baru. Ketua rapat membuka rapat tepat pukul 15.35 WIB. Hasil rapatnya yaitu yang pertama divisi produksi, produk keripik singkong dengan 5 varian rasa yaitu rasa original, balado, jagung manis, coklat, dan rumput laut. Total bahan baku dari divisi produksi yaitu Rp543.600.000 dan total peralatannya Rp41.450.000. Penjualan rasa balado telah diproduksi 47.000 kg, rasa jagung manis 39.000 kg, rasa original 28.000 kg, rasa coklat 19.000 kg,
dan rasa rumput laut 14.000 kg. Dengan total pengeluaran yaitu Rp655.050.000 dan total pendapatan dari penjualan produksinya yaitu Rp14.600.000.000. Yang kedua yaitu dari divisi personalia, jumlah karyawan selama 3 bulan terakhir yang dibutuhkan yaitu yang pertama, bagian pengupasan 4 orang, yang kedua bagian pencucian 3 orang, yang ketiga bagian pemotongan 3 orang, dan membutuhkan karyawan 2 orang, bagian penggorengan 3 orang, membutuhkan tambahan 2 orang, yang kelima bagian penyortir 3 orang, keenam bagian pengemasan 3 orang, membutuhkan tambahan 2 orang, yang ketujuh bagian pergudangan 3 orang, membutuhkan tambahan 2 orang, yang ke-8 admin 3 orang, membutuhkan tambahan 2 orang, yang ke-9 sales 5 orang, membutuhkan tambahan 3 orang, yang ke-10 kasir toko 2 orang, yang ke-11 karyawan toko 5 orang, membutuhkan tambahan 2 orang, yang ke-12 kurir pengantaran 3 orang, membutuhkan tambahan 2 orang, dan yang ke-13 yaitu office boy 3 orang dan membutuhkan tambahan 2 orang. Dan upah total gajinya per 3 bulan yaitu Rp274.200.000. Dari divisi pemasaran yaitu PT Sianak Singkong menjual produknya sendiri di toko sendiri yaitu di Jalan Taruma nomor 21 Petisa Tengah dan memasarkan produk di mal-mal besar dan membuat stand. Dan yang ketiga itu memasarkan produk online dengan membuat akun media sosial yaitu dengan IG dan FB @keripik_sianak_singkong. Yang keempat yaitu bekerja dengan aplikasi online shop dan startup Indonesia. Sasarannya yaitu yang pertama mahasiswa, yang kedua karyawan, yang ketiga yaitu masyarakat dari seluruh kalangan. Dengan biaya total tarif semua dari pemasaran yaitu Rp26.651.400, yaitu yang dari online dan secara offline-nya. Yang terakhir yaitu divisi keuangan, sumber pemasukannya itu total pemasukan Rp15.470.000.000 dan total pengeluaran yaitu Rp955.901.400. Dengan keuntungan yang kita dapat yaitu Rp14.514.098.600. Dengan demikian, nutulan rapat kita hari ini, saya kembalikan kepada Saudari Veronica Samosir sebagai moderator. Terima kasih kepada sekretaris kita selaku notulis yang telah menyampaikan hasil rapat kita. Selanjutnya kita serahkan kepada Tony Siregar untuk menutup rapat kita. Kepada Saudara Tony Siregar selaku Ketua Rapat dan Direktur Perusahaan, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator dan juga notulis kita. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian karena atas laporan per 3 bulannya untuk perusahaan kita. Oke, saya selaku Direktur dari PT Sianak Singkong, dengan ini menutup rapat kita untuk hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih kepada Ketua Rapat kita, yaitu Saudara Tony Siregar yang telah menutup rapat kita. Demikian rapat yang telah kita laksanakan, semoga hasilnya dapat kita terima dengan baik. Sekian dan terima kasih.